Cuman pernah ditanya Wawa, Ece kan sering ke Aldi, gimana anak tuh? Nan cina demi Allah, Aldi tuh bilang Wawa, Aldi tuh cina nggak ikutan begitu. Aldi tuh pas kejadian teh Aldi di Gunung Sari coba. Tapi sebelum kejadian pindah, Aldi udah dimasukin. Aldi pokoknya mah apapun yang misalnya Aldi yang seperti Aldi bicarakan, Aldi nggak salah, insya Allah pokoknya Aldi harus siap dengan apa yang akan terjadi sama Aldi. Tapi sekarang buktinya kok Aldi sampai seumur hidup, berarti Aldi salah dong. Saya mah sampai nyalahin dia tetap dengan pendiriannya. Saya enggak jadi Enggak je ya? Malah Aldi sama kayak gitu katanya, paksain mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Ternyata salah satu terpidana yang saat ini mendekam di penjara, sobat sekalian, yang bernama Rivaldi atau Ucil, BAP-nya tertera pada tahun 2016 yang lalu, sobat sekalian, bukan atas nama Rivaldi. Siapa, sobat sekalian? Ternyata atas namanya Andika. Nah, ini yang kemudian oleh Asep, orang tua ayah dari Rivaldi, akan dijadikan bukti baru novum untuk diajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Rivaldi. Karena sudah terseret dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki, sehingga saat ini dijatuhi hukuman seumur hidup bersama dengan terpidana lainnya, sobat sekalian. Cukup aneh juga, sobat sekalian. Kenapa ini bisa muncul Andika, kemudian yang ditangkap adalah Rivaldi? Ada beberapa yang menjadi poin yang cukup menarik, sobat sekalian. Pertama, teman terpidana lainnya ini tidak mengenal Ucil, sobat sekalian. Bayangkan, padahal ini adalah pembun yang direncanakan. Apakah masuk akal ketika direncanakan untuk melakukan pembun tadi itu sehingga Vina dan Eki ini meninggal, tidak ada saling kenal antara Rivaldi dengan terpidana lainnya. Kemudian yang kedua, sobat sekalian, yang juga mengejutkan, di video saya juga sebelumnya sudah kita upload, yang disampaikan oleh bibinya Rivaldi bahwa Rivaldi atau Ucil ini, sobat sekalian, sudah ditahan sebelum kasus Vina dan Eki ini terjadi, sobat sekalian. Entah terlepas ini benar atau tidak, tapi dari beberapa keterangan ini terjadi kesesuaian. Sudah tidak mengenal antara terpidana lainnya, kemudian wilayahnya pun juga jauh, tidak kumpul dengan terpidana lainnya. Dan yang begitu juga yang sering didiskusikan oleh kuasa hukum dari beberapa pihak, bahwa meninggalnya Vina ini karena ada tusukan benda sajam di dada dan di perut yang disebut dengan samurai. Lah, samurai ini adalah miliknya Rivaldi. Dan ternyata kasus yang disampaikan oleh bibinya ini sebelumnya, kenapa Rivaldi ini sampai ditahan, sedang terjadi perselisihan dengan teman perempuannya, katanya, sobat sekalian. Ini yang sebetulnya begitu mengejutkan dan begitu menarik untuk didiskusikan, sobat sekalian, sehingga seharusnya yang dilakukan oleh penyidik waktu itu, kalaupun ini adalah kasus yang direncanakan, kenapa telepon, handphone ini tidak dibuka dalam persidangan? Begitu digempur oleh kuasa hukum Peggy dan sebagainya itu, kenapa, pertanyaannya, telepon, HP dari terpidana tidak diungkap? Tentu kalau ini adalah sebuah perencanaan bisa terekod. Jejak digital dalam HP-nya mereka ini mesti ada komunikasi terkait dengan perencanaan yang menyebabkan Vina dan Eki ini meninggal, sobat sekalian. Entahlah, saat ini seluruh terpidana ramai-ramai mengajukan permohonan PK setelah Saka Tatal mengajukan permohonan PK-nya yang saat ini sedang berlangsung sidangnya, sobat sekalian. Terpidana lainnya yang sudah didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing mengajukan permohonan PK yang sama, yang sudah menyeret dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki ini
namanya sehingga dijatuhi hukuman yang tidak main-main seumur hidup sobat sekalian, dan saat ini masih mendekam di penjara. Mudah-mudahan kalau memang kasus ini memang benar-benar tidak melibatkan mereka semuanya berharap bisa segera keluar, segera bisa menghirup udara bebas sobat sekalian. Mudah-mudahan kasus Vina dan Eki ini segera terbongkar, segera bisa menemukan titik terang apa yang menjadi motif sebenarnya meninggalnya Vina dan Eki ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya sobat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.